Halo semuanya, di video kali ini gua mau bahas manga Maria no Danzai. Cerita manga ini tuh agak berat dan ribet ya, jadi gua harap kalian jangan skip videonya, biar kalian juga nggak bingung gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Cerita awalnya itu dimulai dari MC kita namanya Nagari Kiritaka. Dan ya gua panggil aja dia Kiritaka biar nggak kepanjangan. Kiritaka itu tiap hari dibully sama 5 orang temannya. Sebenarnya sih yang dibully awalnya itu bukan Kiritaka, tapi temannya. Soalnya Kiritaka itu nyelamatin temannya dari pembulian dan berakhir dia yang dibully gitu. Singkat cerita, Kiritaka itu dikirimin video sama temannya yang ngebully dia. Dan isi video itu tentang ibu Kiritaka yang tidur sama pria lain. Nah, Kiritaka itu disuruh datang ke gunung kalau nggak mau video itu tersebar. Ya, Kiritaka mau nggak mau harus datang, soalnya ini menyangkut ibunya gitu. Pas sampai, Kiritaka itu marah-marah. Ya, siapa sih yang nggak marah kalau ngeliat video kayak gitu? Di sini, orang-orang yang ngebully Kiritaka bilang kalau nggak mau video itu tersebar, Kiritaka itu harus lompat. Oh iya, video itu palsu ya. Oke, lanjut. Karena mentalnya udah kena duluan, Kiritaka itu langsung lompat. Dan di bawah, dia itu ditabrak lagi sama truk. Gila gak itu? Di sisi lain, ibunya itu tahu kalau Kiritaka itu kayak nyembunyiin sesuatu. Oh iya, nama ibunya itu Nagare Mari. Nah, pas Kiritaka keluar, Mari itu ngikutin, tapi udah terlambat gitu. Dia nemu Kiritaka itu pas sudah jatuh dari atas, dan Mari ngeliat kalau anaknya itu ditabrak truk di depan matanya sendiri. Sakit banget sih itu. Singkat cerita, Mari itu masih sedih dengan kematian anaknya yang gak jelas. Tapi di sisi lain, suaminya nganggap kalau ini tuh cuma kecelakaan biasa. Padahal suaminya ini detektif loh. Singkat cerita, Mari itu nemuin catatan kalau Kiritaka itu dibully dan sampai bunuh diri. Di sini, Mari berjanji kalau dia bakal membunuh semua orang yang membuli anaknya. Singkat cerita, 2 tahun berlalu dan Mari itu muncul dengan identitas barunya. Dia itu ngubah semuanya, mulai dari tampilan sampai namanya. Dan namanya sekarang itu Akeboshi Maria. Gua panggil aja dia Maria. Di sini, Maria itu masuk sebagai guru UKS. Oke, gua jelasin sedikit. Setelah mutusin untuk balas dendam, Maria itu cerai dari suaminya dan memutus semua koneksi yang pernah berhubungan dengannya gitu. Ngerti kan? Oke, lanjut. Singkat cerita, Maria itu lihat kalau Kawase lagi ngebully orang. Oh iya, Kawase itu nama salah satu orang yang dulu ngebully Kiritaka. Dan orang yang dibulinya itu namanya Yashima. Singkat cerita, Kawase itu dikirimin video. Gua nggak tahu videonya apa soalnya nggak ditampilin. Tapi yang jelas, Kawase itu langsung panik pas lihat video itu. Di sisi lain, Yashima minta saran ke Maria. Oh iya, Maria ini disukai gitulah sama murid-murid. Soalnya dia itu mau dengerin keluh kesah para murid. Ngertilah kalian kayak guru yang serba bisa gitu. Di sini, Yashima nyeritain lah tentang masalahnya dan Maria itu ngasih saran. Habis itu, Kawase ketemu sama Yashima. Tapi pas disapa, Yashima itu lari dan Kawase mikir kalau Yashima itu adalah orang yang ngirimin dia video. Di sini, Kawase itu ngebawa Yashima ke rumahnya. Kawase itu nyuruh Yashima ngaku sambil ngelampiasin amarahnya gitu. Yashima yang nggak tahu apa-apa, ya mulai ngelawan gitu. Tapi tiba-tiba Kawase itu ditarik ke belakang dan dibius. Singkat cerita, Kawase itu bangun, tapi tangannya itu diikat dan di bawahnya itu ada air. Di sana juga ada Maria. Oke, gua jelasin lagi. Jadi, yang ngirimin video ke Kawase itu adalah Maria. Dan dia juga yang manipulasi Yashima untuk ngelawan Kawase. Ngerti kan? Oke, lanjut. Di sini, Maria ngasih dua pilihan. Antara Kawase itu motong tangannya atau nyari kode untuk lepas borgolnya. Sebenarnya sih, Maria mau Kawase itu ngerasain apa yang dirasakan Kiritaka. Tapi Kawase itu nggak bisa nemu kodenya, dan dia nggak bisa motong tangannya juga gitu. Pada akhirnya, dia itu mati tenggelam, dan tangannya setengah terpotong. Di sini, Maria itu sedikit menggigil.
Ya, kalian tahulah, soalnya ini pertama kalinya dia ngebunuh orang gitu. Di sisi lain, Okaya ketemu sama Taichiro. Oke, gua jelasin lagi. Jadi, Okaya itu adalah dalang dari semua kejadian ini. Tapi nggak ada bukti kalau dia adalah dalangnya gitu. Soalnya, Okaya itu gunain orang sebagai alatnya. Di sisi lain, Taichiro itu adalah bapak dari Kiritaka. Ya, mantan suaminya Maria lah. Sampai sini ngerti lah ya. Oke, lanjut. Di sini Taichiro ingin informasi tentang siswa yang menghilang. Maksudnya itu Kawase ya. Seperti yang gua bilang di atas tadi, dia ini tuh detektif. Singkat cerita, si Kimi itu dipanggil sama gurunya, namanya itu Atsugi. Oh ya, si Kimi itu nama salah satu orang yang dulu juga ngebully Kiritaka gitu. Si Kimi dipanggil karena Atsugi itu dengar informasi kalau si Kimi sering masuk ke Love Hotel. Di sini, si Kimi itu mulai marah-marah lah ke temennya. Soalnya, yang tahu pekerjaan si Kimi itu cuma temannya ini doang gitu. Oke, gua jelasin lagi biar kalian ngerti. Jadi, guru yang namanya Atsugi ini konsultasi ke Maria soal Kawase yang menghilang. Nah, habis itu Maria ngasih tahu informasi yang dia dengar. Kalau murid Atsugi yang namanya si Kimi sering masuk ke Love Hotel dengan pria yang beda-beda. Makanya si Kimi itu dipanggil gitu. Intinya, di sini Maria itu nargetin si Kimi dengan cara merusak pertemanannya, dan itu berjalan sesuai rencana Maria. Sampai sini ngerti kan? Singkat cerita, Okaya itu manggil semua temannya. Di sini, Okaya minta kalau mereka semua itu harus berhati-hati. Kalau enggak, mereka itu bakal bernasib sama kayak Kawase gitu. Habis itu, mereka semua kembali ke kelas. Di sini, si Kimi itu bingung. Soalnya baju olahraganya itu hilang dan malah ada di tasnya Kinugawa. Kinugawa bilang kalau si Kimi lah yang naruh baju olahraganya di tasnya gitu. Oke, jadi dulu itu si Kimi pernah naruh bajunya di tas Kiritaka. Tapi dia pura-pura kalau Kiritaka lah yang mencurinya gitu. Di sini si Kimi itu minta bukti kalau Kinugawa memang bukan pelakunya. Tapi tiba-tiba Maria datang dan bilang kalau Kinugawa emang bukan pelakunya. Soalnya Kinugawa itu bersama Maria gitu. Habis itu, Maria mulai nenangin si Kimi. Tapi si Kimi itu malah nampar tangannya Maria yang ngebuat popularitas si Kimi itu jelek. Oke, gua jelasin lagi. Jadi, Maria itu sengaja manggil Kinugawa supaya Kinugawa itu terlambat masuk kelas. Dan Maria juga lah yang mindahin baju Kishima ke tasnya Kinugawa gitu. Drill manipulator. Singkat cerita, sekolah itu ngadain pesta gitulah. Habis itu, Maria mau pulang, tapi di tengah jalan, dia itu dihadang sama beberapa orang. Walaupun Maria itu berhasil ngalahin mereka. Di sisi lain, si Kimi itu kaget soalnya yang datang ke rumahnya itu adalah Maria. Jadi, orang yang menghadang Maria itu adalah suruhan Kishimi. Sebenarnya Maria itu kena pukul sama satu orang dan dia itu ditindih. Tapi Maria itu ngorbanin tubuhnya dan ngajak preman itu ke hotel. Karena preman ini tuh gampangan. Kalian tahulah maksud gua. Barulah Maria itu ngambil informasi soal Kishimi dari preman itu. Oh ya, nama preman itu Ijima. Sampai sini ngertilah kalian. Oke, lanjut. Di sini si Kimi itu diikat di atas sumur dan dikasih dua pilihan. Ya sama kayak Kawase tadi lah. Si Kimi itu dikasih pilihan untuk ngasih pesan satu kalimat, tapi kartu SIM-nya itu ditaruh di antara pisau yang kecil-kecil. Dan dia harus ngambilnya pakai lidahnya, sama seperti yang dulu dia lakuin ke Kiritaka. Nah, barulah si Kimi itu sadar kalau Maria itu adalah ibunya Kiritaka. Di sini, si Kimi berniat ngirim pesan ke Okaya. Tapi pas diingat, si Kimi itu nggak pernah ngobrol yang normal dengan Okaya. Seperti yang gua bilang di atas tadi, Okaya ini tuh make temannya buat ngelakuin kejahatan gitu. Pada akhirnya, si Kimi itu nggak jadi ngirim pesan ke Okaya dan Maria langsung jatuhin dia ke sumur. Singkat cerita, Taichiro datang ke sekolah. Soalnya, rumor tentang si Kimi yang hilang itu udah nyebar. Di sini, Atsugi nyampein kalau si Kimi itu sering masuk ke hotel. Atsugi juga bilang kalau dia dengar itu dari Maria. Nah, pas dengar nama Maria, Taichiro itu ingin ketemu, tapi sayangnya Maria itu libur pas hari itu. Di sisi lain, Kinugawa, Okaya, dan Ajiki masih nyari informasi tentang Kishimi.
Oh ya, Ajiki ini juga salah satu orang yang dulu ikut ngebully Kiritaka. Oke, lanjut di sini. Maria itu ingin nyari Ijima. Soalnya, pas kejadian dengan si Kimi, Maria itu secara nggak sengaja jadi punya koneksi dengan Ijima. Di sisi lain, kelompok Okaya itu juga nyari Ijima. Mereka nyari Ijima itu untuk mengetahui keberadaan si Kimi. Singkat cerita, Maria sama Kinugawa itu ketemu di klub malam. Di sini, Kinugawa nanya keberadaan si Kimi ke Maria. Soalnya yang ketemu terakhir sama si Kimi itu adalah Maria. Oke, jadi pas Maria nyoba buat nenangin si Kimi waktu kejadian baju olahraga, si Kimi itu malah nampar tangan Maria dan keluar dari kelas. Nah, di situ Maria minta ke Kinugawa kalau dia bakal ngejar si Kimi gitu. Habis ini ngerti lah kan? Oke, lanjut di sini Maria itu pura-pura nangis dan dia juga buat cerita ngasal sambil nyalahin dirinya sendiri gitu. Singkat cerita, Kinugawa itu ngelihat Ijima dan dia langsung nendang Ijima sambil nanyain keberadaan si Kimi. Ngelihat itu, Maria langsung hentiin Ijima. Oke, buat kalian yang masih bingung, gua jelasin lagi. Jadi, si Kimi itu nyuruh Ijima buat ngurus Maria. Tapi, Maria itu berhasil manipulasi Ijima dan dia juga ngambil informasi dari Ijima gitu. Nah, kalau sampai Ijima buka mulut, rencana Maria itu pasti bakal ketahuan. Sebenarnya sih Maria itu udah mau bunuh Ijima, tapi dia malah keinget sama Kiritaka. Habis ini ngertilah. Singkat cerita, polisi datang dan di sana juga ada Taichiro. Tapi Kinugawa itu tetap bisa kabur. Soalnya tempat di klub itu lumayan gelap. Di sisi lain, Maria yang ngelihat Taichiro di sana malah mikir kalau Taichiro bakal jadi penghalangnya. Singkat cerita, Ijima itu ditemuin tapi dalam keadaan gak bernyawa. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Untuk next video, gua bakal lanjutin manga ini kalau kalian suka. Jadi kalian komen aja kalau mau gua lanjutin gitu. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.